Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru yang terhormat yang sudah hadir di acara malam hari ini, yaitu webinar pendidikan yang berjudul Penerapan Coding Unplugged untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMK. Perkenalkan, saya Nitalia. Insya Allah saya akan menjadi host dalam kegiatan webinar malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita menginjak pada pemaparan materi dan lain sebagainya, kita perdengarkan dahulu lagu Mars Igi. Badai ngawas gerak Bu ya. Oh iya, Oh, oh iya, boleh. Maaf, kita awali dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Ibu Dede Darmawati. Kepada Ibu Dede Darmawati dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhusu husirat wa idal biharu sunjirat wa idan nufusu juwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idas suhufu nusirat. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dede Darmawati yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Sebelum Alamin. kita mulai pada acara inti, kita perdengarkan terlebih dahulu lagu Mars Igi. Bentar. Anu bacaan ikadah akhlak eta.
وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله Tuan tanah teh aya ya, Neng. Suara lagunya nggak keluar. Baik, Bapak dan Ibu. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang Baik, Bapak dan Ibu. Pada malam hari ini kita akan mengikuti kegiatan webinar dengan judul Penerapan Coding Unplugged untuk semua mata pelajaran dan semua mata jenjang dan semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA atau SMK. Tetapi sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu diskusi pada kegiatan malam hari ini. Eh, sudah nampak di layar Bapak dan Ibu. Beliau adalah Ibu Dede Darmawati yang akan menjadi moderator pada kegiatan malam ini. Ini adalah biodata beliau. Beliau lahir di Garut tahun 83, domisilinya di Karangtengah. Sekarang bertugas di SMP Negeri 3 Tarogong Kidul sebagai guru bahasa Inggris. Ini adalah jenjang pendidikan beliau, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian D3 hingga S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini adalah pengalaman organisasi beliau. Beliau pernah saat ini beliau menjabat sebagai pengurus MGMP Bahasa Inggris di Rayon 2 dan sekaligus juga sebagai pengurus IGI wilayah Kabupaten Garut. Dan ini adalah moto beliau, menuntut ilmu adalah ibadah dan mengajarkannya adalah amanah. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu Dede Darmawati. Insya Allah beliau yang akan memandu diskusi pada kegiatan hari ini. Selain itu, Bapak Ibu, Alhamdulillah pada kegiatan webinar malam kali ini akan ada narasumber yang Alhamdulillah akan berbagi atau sharing ilmunya kepada kita semua sebagai peserta webinar, termasuk saya pribadi. Narasumber kita pada malam hari ini merupakan narasumber yang kompeten dan beliau pernah mengikuti baru-baru ini ya mengikuti pelatihan coding dan di sini beliau akan sharing berbagi kepada kita tentang apa yang telah beliau dapatkan. Izinkan saya untuk memperkenalkan atau membacakan CV beliau. Nah, ini adalah eh, CV beliau ya. Nah, ini adalah narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Oktavia, SAG MPDI. Beliau lahir di Garut pada tanggal 27 Oktober 1977, berdomisili di Tarogong Kidul, dan sekarang bertugas sebagai pengawas di kantor Kemenag Garut. Ini adalah pendidikan beliau mulai dari SD, MTS, MA, S1 hingga S2. Pengalaman berorganisasi, bisa kita lihat ya, beliau pengalaman dalam bidang organisasinya banyak sekali, mulai dari Ketua Pemuda Persis, kemudian Sekretaris MGM PPAI, Ketua Forum Komunikasi Guru PAI,
Beliau juga pernah menjadi Bendahara IGI Kabupaten Garut, Sekretaris IGI Kabupaten Garut, dan saat ini Alhamdulillah beliau menjabat sebagai Ketua Daerah IGI Kabupaten Garut untuk periode kepengurusan 2025 hingga 2030. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa pengalaman sebagai pelatih atau narasumber. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, beliau pernah menjadi instruktur kurikulum 2013, kemudian Quizy School Trainer, Google Master Trainer, pelatih daerah PPKB, narasumber pembelajaran daring, narasumber workshop Canva, kemudian narasumber pemanfaatan Canva dan modul ajar, narasumber webinar membangun budaya, dan lain-lain. Masih banyak sekali berarti ya pengalaman-pengalaman beliau. Mudah-mudahan pada malam hari ini beliau dapat kembali berbagi ilmunya kepada kita semua. Untuk kegiatan berikutnya yaitu penyampaian materi dan juga eh, diskusi akan saya serahkan kepada moderator yaitu Ibu Dede Darmawati. Kepada Ibu Dede Darmawati dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu yang alim, ya Fatahu yang alim. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara Ngabaso Iga. Jadi bukan ngabaso sebenarnya ya, Ibu Bapak, tapi ngobrol bareng sahabat Iki dengan tema penerapan coding unplug untuk semua pelajaran dari mulai SD sampai SMA. Jadi cocok banget untuk semua guru-guru yang dari SD, SMP, SMA ya. Eh, Nah, perkenalkan nama saya Dede Darmawati yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar pendidikan Ngabaso Iga ini. Eh, Ibu Bapak, pada era digital saat ini, kemampuan berpikir komputasional menjadi salah satu keterampilan yang penting di abad 21. Nah, namun tidak semua pengenalan coding harus melalui komputer. Nah, pada malam hari ini, narasumber kita akan membahas melalui pendekatan coding unplug ini. Jadi siswa dapat memahami konsep dasar dari pemrograman melalui aktivitas sederhana. Jadi tanpa perangkat digital. Nah, webinar kali ini akan membahas penerapan pendekatan tersebut eh, dari jenjang SMP dan SMA. Oke, tapi sebelumnya saya mau berpantun dulu, Bapak Ibu. Mentari bersinar di ufuk timur. Cakep. Mana cakepnya? wabarakatuh. Oke. Menyapa hangat pagi yang ceria. Cakep. Cakep. Webinar dimulai dengan penuh syukur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Nah, telah hadir bersama kita narasumber luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan praktik baik beliau yaitu Ibu Ita Oktavia Rahayu sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Iya. luar biasa Bu Dede. Iya. Bu Dede sehat? Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan waktunya, Ibu. Baik, langsung saja kita mulai sesi pemaparan materi kepada narasumber. Udah siap, Ibu? Ya, insya Allah siap. Iya. Kepada narasumber, Ibu Ita, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih sebenarnya. Saya share screen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita dapat berjumpa walau melalui layar
Zoom ya, seperti itu kita tidak bersua secara langsung. Ini sambil ngotak-ngatik share screen. Alhamdulillah dengan mungkin sisa tenaga ini di saat kita ini sedang istirahat begitu ya. Tapi Bapak Ibu mau meluangkan waktu untuk belajar bersama. Sebenarnya saya bukan narasumber yang hebat ya, cuman eh, ada sedikit ilmu yang pernah saya timba dari yang lain kemudian saya sharekan begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun ini hanya sedikit ya. Seperti itu. Kenapa saya tertarik untuk kembali men-share apa yang sudah saya dapat terkait coding unplug ini? Karena selama ini mungkin juga teman-teman semuanya berpikir bahwa coding itu sesuatu yang apa ya orang Jawa bilang jelimet gitu ya, yang rumit begitu karena berkaitan dengan angka-angka dengan kode-kode tertentu begitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Ternyata setelah mendapatkan penjelasan atau informasi tentang bahwa coding itu nggak selamanya harus berkaitan dengan kode-kode seperti itu. Coding itu ternyata juga bisa tanpa kode-kode yang tadi bisa juga tanpa bahasa pemrograman gitu ya. Ada Python, ada Scratch, ada Java begitu ya. Nah itu ternyata tidak melulu soal itu, tidak melulu terkait dengan bahasa-bahasa pemrograman gitu. Dan saya jadi semangat. Berarti ini bisa dong gitu ya. Bisa bisa sekali untuk masuk ke berbagai mapel eh, yang jauh mungkin dari bahasa-bahasa pemrograman, yang jauh dengan IT begitu ya. Nah, oke saya share screen dulu ya. Bager itu Inter. Cek ngomong ke. Oke. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Mohon. Oke, ini sudah terlihat, Bapak Ibu? Kurang Sudah, jelas. Bu, jelas. Jelas. Sudah, Bu, terlihat. Oke, terima kasih. Oke, coding upload. Sudah saja. Iya. Nah, ini coding unplug, penerapan di semua mapel dan semua jenjang. Seperti apa dan bagaimana kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Baik, ini arah kebijakan pemerintah ya dalam hal pembelajaran coding ini. Jadi apa namanya? Pemerintah ingin memastikan bahwa peserta didik ini siap menghadapi tantangan era digital melalui pendidikan yang relevan berbasis teknologi. Ya, ini bisa Bapak Ibu telusuri juga di HTTP coding KA Kemendikdasmen ya, silakan. Ini bisa dibuka websitenya. Nah, kemudian ini, nah seperti apa pembelajaran coding ini gitu ya di sekolah-sekolah. Nah ini ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Diintegrasikan sebagai mata pelajaran, jadi menjadi mata pelajaran tersendiri atau menjadi bagian dari atau menjadi ekskul begitu ya. Jadi di luar jam pelajaran, kalau tadi Mama masuk dalam menjadi mata pelajaran tersendiri gitu ya. Kalau ini mah bisa juga pilihan yang kedua adalah dalam bentuk ekskul disampaikan kepada siswanya atau yang ketiga integrasi dengan mata pelajaran lain. Jadi masuk dalam mata pelajaran. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Dan ini pilihan-pilihan ini tergantung kemampuan sekolah, kemampuan infrastrukturnya seperti apa. Sekiranya misalnya terbatas, ini kan ada beberapa pilihan ya. Bisa menjadikannya sebagai ekskul, mungkin karena jadi hanya apa namanya, beberapa dibagi mungkin setiap harinya itu siapa yang pakai begitu atau diintegrasikan dalam mata pelajaran begitu. Jika memang betul-betul infrastrukturnya tidak memadai seperti itu. Ini juga diambil dari itu ya, coding ke. Nah, kemudian apa sih gitu ya?
core-nya dari pembelajaran coding ini. Inti dari pembelajaran coding ini apa sih? Nah, ini ya. Jadi core-nya adalah ini sebenarnya, kemampuan melatih siswa untuk memiliki kemampuan berpikir komputasional. Ya, seperti itu. Terstruktur begitu ya. Kemudian nanti pemecahan masalah juga gitu. Jadi dengan mempelajari coding ini secara bertahap nanti akan membentuk siswa untuk bisa berpikir secara komputasional, bisa menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah. Nah, satu hal yang penting ya, seseorang yang memiliki tingkat critical thinking yang bagus, itu nggak akan menyebarkan hoax. Ya, seperti itu. Orang yang memiliki berpikir kritis yang tinggi itu tidak akan menyebarkan hoax. Jadi ketika menerima berita tidak akan langsung di-sharekan. Ketika menerima berita tidak akan langsung misalnya dia gundah gulana. Pelajari orang yang berpikir kritis memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis yang mumpuni itu akan mempelajari dulu. Ini layak nggak untuk di-sharekan kembali? Ini merugikan enggak begitu ya. Jadi tidak akan langsung dia akan men-share gitu ya apa-apa yang dia terima. Pasti akan dipelajari dulu. Ini benar enggak? Ini ada dasarnya enggak gitu ya, seperti itu. Jadi ketika nanti ini dengan pembelajaran coding ini insya Allah akan bisa membantu siswa-siswa kita untuk menuju ke sana, ke arah berpikir kritis yang tinggi begitu ya, akan mampu memecahkan masalah. Ketika menghadapi A, maka apa yang harus dilakukan? Ketika ternyata kondisinya tidak sesuai dengan harapan misalnya, mulanya berpikir A, eh, ketika melakukan A maka akan mendapatkan B. Tapi ternyata dalam realitanya eh, mendapatkan C. Apa yang harus dilakukan? Nah, eh, cara-cara berpikir seperti itu, ini salah satunya adalah melalui pembelajaran coding seperti itu ya. Loh, kok bisa? Nah, kita lihat ya. Eh, Coding ini pada dasarnya adalah proses memberikan instruksi ya kepada komputer agar dapat melakukan sesuatu ya dengan bahasa-bahasa pemrograman itu ya. Itu pada dasarnya coding itu adalah memberikan itu instruksi. Kemudian nanti diharapkan komputer dapat melakukan sesuatu. Nah, dalam konteks pendidikan, coding itu sejatinya adalah latihan berpikir logis, sistematis dan kreatif ya untuk menyelesaikan masalah melalui urutan langkah yang tepat. Nah, seperti apa sih caranya? Hmm. Oh ya, ini masih ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini kita ke sini dulu. Nah, ya, coding itu, nah tadi kan dikatakan memberikan instruksi ya kepada komputer. Nah, ternyata eh, jika kita perhatikan di dalam konteks pendidikan, ini tidak melulu soal eh, apa namanya, soal IT, tidak melulu soal teknologi gitu ya, tidak melulu berkaitan dengan itu. Nah, coding itu ternyata ada yang menggunakan komputer yang disebut dengan plug, coding plug. Ada juga yang tanpa komputer, tanpa alat digital sama sekali, HP sekalipun tidak ada. Itu namanya unplug. Nah, kalau coding yang menggunakan komputer, eh, menggunakan bahasa pemrograman, ya seperti Python, Java, Scratch, gitu ya. Ini yang disebut dengan coding plug. Sedangkan coding yang unplug, yang itu tanpa menggunakan alat digital sama sekali. Di sini nanti ada aktivitas yang mengajarkan konsep komputasional, kemudian menggambarkan cara kerja algoritma. Algoritma itu langkah-langkah ya yang teratur, yang berurutan, dan strategi pemecahan masalah. Seperti itu. Nah, di sini kita akan fokus pada coding unplug. Ya, seperti itu. Unplug. Sampai di sini, iya. Sampai di sini adakah pertanyaan? Belum? Ya, oke, baik. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi coding itu tidak melulu terkait dengan komputer ya, tidak melulu terkait dengan kode-kode, tidak melulu berkaitan dengan eh, apa rangkaian angka-angka begitu ya, atau kode-kode tertentu. Tidak melulu soal itu. Coding itu ada yang tanpa alat digital ya.
Nah, ini yang disebut dengan coding unplug. Dan ini ternyata kemarin kan saya belajar langsung dari programmer ya gitu. Itu apa namanya? Coding itu sejatinya yang unplug itu sejatinya itu dekat sekali dengan kita gitu. Jadi dalam keseharian kita kita sudah melakukan coding unplug. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Oke, ya, kita hanya akan bahas ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menanyakan tentang coding plug, mohon maaf saya tidak bisa menjawab hal itu. Oke, kita ada sedikit permainan ya. Ini di sini ada gelas apa kalau di biologi ada ya gelas seperti ini, gelas ukur ya atau apa. Nah, ini ada gelas A berisi cairan merah, gelas B berisi cairan hijau, dan gelas C ini masih kosong. Nah, boleh apa namanya? Boleh di chat, di kolom chat dituliskan bagaimana langkah-langkahnya supaya eh, B pindah ke A, isi gelas B pindah ke A, dan gelas A berpindah ke gelas B. Silakan Bapak Ibu. Boleh di kolom chat. Silakan. Mangga, saya sambil buka ini ya. Pakai yang kedua supaya bisa lihat. Oke, Bu Yani bisa dibantu. Ini dulu. Recording in progress. Mana ya? Oke, siapa yang bisa atau mungkin mau bersuara langsung? Silakan. Terus harus ada yang bisa. Oke. Isian A pindah dulu ke C, lalu isian B pindah ke A. Oke. Dan isian A yang tadi sudah dipindahkan ke sekarang pindah ke B. Oke. Gelas yang C kan kosong. Kemudian jadi isi gelas B bisa dipindahkan dulu ke yang C, lalu yang A dipindahkan ke B, kemudian yang C dipindahkan ke A. Oke, gelas B dipindahkan ke gelas C, gel- apa ini? Ke gelas C, lalu gelas A dipindahkan ke B. Oke, ya, betul sekali. Ya, itu ya. Jadi ini ada yang dari A ke C, kemudian dari B ke A, kemudian dari C ke B. Ada yang dari B ke C, ya. Ada yang dari B ke C, kemudian A ke B, C baru ke A. Ya, bagus. Ya, betul seperti itu ya. Nah, itulah coding unplug gitu. Ya, itulah coding unplug. Sebenarnya ini ya, dekat sekali dengan kehidupan kita. Kita coba, maaf. Ya, ya, seperti itu ya. Dari A ke C, kemudian ke A sudah kosong diisilah sama B. Kemudian yang tadinya yang A pindahkan ke C, kemudian pindahkan ke B yang sudah kosong ke A, ya seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama ini Bapak Ibu. Ini juga salah satu contoh coding unplug. Ya, boleh yang mau open mic, gimana ini urutannya? Mangga, silakan. Ada yang mau open mic untuk menyampaikan ini langkah-langkahnya seperti apa? Oke, halo.
Halo, mau coba Bun. Boleh, mangga. Nah, Nih, pertama masukkan gula dulu. oke. Yang kedua masukkan teh. Lalu tuang air panas. Lalu diaduk. Oke, terima kasih Umi. Ya, bisa Sama. seperti itu. Ada yang berbeda, Mangga? Boleh nyoba juga nggak? Mangga, silakan. Kalau saya sih biasanya eh tuang air panas dulu, lalu masukkan gula, Oke. terus diaduk, terakhir masukkan teh dicelup-celup. Ah, seperti itu. Oke. Bermacam-macam ya. Oke, boleh yang lainnya? Silakan. Boleh saya coba, Umi? Mangga, mangga, silakan, Iya, silakan. kalau saya paling tuangkan air panas terlebih dahulu, kemudian masukkan teh, kemudian masukkan gula, lalu diaduk. Mungkin seperti Oke. itu kalau dari saya, Oh Umi. iya, itu Iya. berbeda-beda ya. Tapi akhirnya tetap juga jadi air teh, ya. Ya. Akhirnya Yang tetap jadi penting air nggak teh, tidak diaduk menjadi air dulu. susu ya. Tidak Iya. menjadi air kopi mungkin enggak ya. Tetap sama endingnya adalah dia menjadi air teh yang eh, nikmat untuk kita serutup begitu ya. Untuk kita nikmat. Ini di kolom chat ada yang bertanya, kalau bertanya misalnya tinggal tukar posisi yang tadi ya berarti ya. Nah, kalau berpikirnya tinggal tukar posisi gelas aja yang A dengan yang B, apakah boleh seperti itu? Bukan bukan menukarkan posisi, tapi memindahkan isinya, ya. Pindahkan ya. Memindahkan isinya. Baik, oke. Oke, kan ya, Bapak Ibu. Nah, gimana ini? Nah, itu Nah, di chat ada ada tuh. gimana? Tadi benar. Masukkan dulu teh, katanya. Terus diseduh air panas. Terus masukkan gula, baru katanya. Oh iya, jadi beragam ya Bapak Ibu. Ada yang air dulu, ada yang teh dulu, ada yang gula dulu, ya. Ya. Ada yang bahkan mungkin tadi yang gula kemudian air panas diaduk baru terakhir teh, ada yang seperti itu. Dan endingnya adalah air teh. Nah, itulah coding unplug begitu ya. Itulah coding unplug. Jadi coding unplug itu terkait dengan algoritma, langkah-langkah begitu ya. Jadi ketika kita apa namanya menyampaikan ini, sepertinya tidak ada coding-codingnya. Tapi ketika ketika ini nanti di apa namanya diurutkan dengan jelas, kemudian menggunakan nanti ada ya di depannya menggunakan notasi itu akan terasa codingnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya coding unplug ini dekat sekali dengan kegiatan kita sehari-hari. Selain membuat teh apa lagi ya kira-kira? Oke, siap Bu Restu, hidup dengan Pak Dini. Ya, apakah ada yang lainnya? Silakan boleh. Kegiatan apa namanya yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari yang bisa yang bisa masuk ke dalam coding unplug. Ini kan eh, langkah-langkah membuat teh ya. Adakah yang lainnya yang masuk Kalau coding yang unplug? misalkan kepompong menjadi kupu-kupu yang itu bisa nggak Bun? Itu Bisa dimasukkan sekali, untuk bisa sekali. coding. Betul. Boleh diuraikan mungkin sama Umi. Kupaniko we guru IPA. Oh, mangga, Pak Niko. Atau Umi kan yang berpendapat. Mangga, yang ada dalam bayangan Umi ini apa? Silakan. Kepompong, ya, kemudian menjadi kupu-kupu begitu. Silakan boleh sama Umi di ini kan, uraikan. Mangga. Kepompong jadi ulat, ulat jadi kupu-kupu. Tapi kan itu maksudnya teh urutannya pasti seperti itu gitu Ya, ya. ya. Nah, kalau misalkan tadi kan ada berbagai macam jawaban.
Ya, untuk tahapan-tahapannya. Apakah di coding itu memang terpaku dengan satu aturan tertentu atau bebas gitu? eh bisa bebas, ya, bisa bebas, tidak harus terpaku. Jadi nanti kita lihat di endingnya. Kalau di endingnya itu ternyata apa namanya berhasil, maka itu yang benar, ya. Eh, jadi berbagai cara bisa dilakukan. Seperti ini teknik ini ya teh ya. Teknik teh membuat teh ini bisa berbagai macam kan, hasilnya tetap teh, tidak akan berubah nanti hasilnya menjadi air susu, nggak mungkin. Nah, kalau di tadi alur ke pomong menjadi kupu-kupu, ya itu apa namanya, ada langkah yang ditukar, mungkin tidak akan jadi kupu-kupu mungkin ya, seperti itu. Jadi ada yang harus seperti itu, yang flat seperti itu langkahnya, ada juga yang berbeda-beda begitu ya. Itu dibenarkan dalam coding unplug. Oke, kita coba lihat berikutnya. Nah, ini ada contoh lagi nih dalam keseharian kita. Ini terkait dengan apa namanya langkah-langkah mencuci menggunakan mesin cuci. Ya, yang pertama kata Ibu Rani itu pertama ini adalah mengisi air ke dalam mesin. Kemudian yang kedua masukkan baju. Ketiga masukkan sabun. Terakhir tekan tombol mulai. Ini bisa nggak kalau tidak seperti ini aturannya, berbeda dengan ibunya Rani. Misalnya pertama masukkan baju, kedua masukkan air, ketiga masukkan sabun, terakhir tombol. Bisa kan? Masih bisa. Bisa. Masih bisa. Atau mungkin masukkan sabun. Untuk mesin tertentu mungkin agak berbeda ya. Eh, Secara umumnya seperti ini, misalnya masukkan sabun, masukkan air, masukkan baju, masih bisa. Tapi kalau dimulai dengan tombol, nggak mungkin dong. Tombol, tekan tombol, kemudian isi air, masukkan baju, masukkan sabun, itu jelas menyalahi. Nah, jadi coding unplug ini berkaitan dengan berpikir urutan, kemudian berpikir logis. Seperti itu ya. Nah, kita sudah dapat ininya ya. Apa namanya, dapat intinya satu. Oke, seperti itu. Artinya berarti unplug ini berkaitan dengan berpikir logis ya, seperti itu. Nanti logisnya yang seperti apa langkah-langkahnya, yang penting itu logis. Nah, itu bisa. Kalau misalnya ini memasukkan mencuci dengan langkah tombol dulu, kemudian air, kemudian sabun, kemudian baju, itu tidak logis. Ya, seperti itu ya. Jadi di coding unplug ini kita belajar untuk berpikir logis, berpikir urutan, dan nanti ke depannya nanti ada lagi yang sampai kepada pemecahan masalah. Nah, tadi ini ya, ini visualisasi dengan teks ya. Ini agak mulai terasa ada algoritmanya, ada langkah-langkahnya yang jelas. Nah, nanti, oke, nanti kita akan apa namanya, bahas lebih lanjut. Nah, dalam coding unplug pada umumnya konsep atau instruksinya ini ada urutan, percabangan, perulangan, ya. Kalau yang urutan yang tadi kita ini, ya, urutannya seperti ini: isi mesin dengan air, masukkan baju, masukkan sabun, begitu ya. Lalu tekan tombol mulai. Itu urutan, ya. Sama juga dengan teh tadi, membuat teh. Masukkan teh, masukkan gula, masukkan air, aduk. Itu urutan. Atau masukkan air, masukkan gula, masukkan teh, aduk, itu urutan. Ya, itu coding unplug. Nah, itu maksudnya urutan dalam instruksi atau konsep coding unplug yang pertama. Ada yang percabangan dan perulangan. Nah, percabangan seperti ini, ya. Misalnya ini dalam ini saya punten pisan karena waktunya saya mepet ya. Jadi ini saya ambil dari guru saya ketika saya ini apa namanya, belajar bersama beliau. Nah, pertama ini, nah, mulai ya, kemudian lompat, kemudian belum sampai 5 kali ya. Apakah sudah 5 kali belum? Berarti lompat lagi sampai
Nanti apakah sudah 5 kali? Tidak, lompat lagi. Apakah sudah 5 kali? Iya, sudah selesai. Nah, berbeda dengan yang apa ini percabangan ya. Kemudian yang perulangan. Mulai lompat, 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 lompat. Disebutkan 5 kali lompat, ya. Ini selesai. Nah, kalau yang tadi percabangan, nah seperti ini, ya percabangan. Jadi mulai, kemudian lompat. Apakah sudah 5 kali? Belum atau tidak? Lompat lagi. Apakah sudah 5 kali? Belum atau tidak, lompat lagi sampai apakah sudah 5 kali? Ya, nah selesai. Ini konsepnya ya, konsepnya seperti itu. Misalnya kalau dalam contoh keseharian, misalnya kita menyapu, ya, algoritma menyapu, ambil sapu, lalu gerakkan sapu ke arah ke depan. Apakah sudah bersih? Belum. Ulangi lagi dari belakang. Apakah sudah bersih? Belum. Ulangi lagi dari belakang. Itu bisa. Seperti itu ya. Contoh keseharian kita. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Ada di kolom chat. Maaf Oke, kalau oh iya. tentang rantai makanan di Mapel IPA bisa masuk itu, Bu? Sangat-sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Oh iya, Pak Diniar. Teh diseduh air panas sempurna kelarutan zat terlarut dalam pelarut teh. Oke, ini juga bisa. Yang teh tadi, apa namanya, bisa dalam bentuk percabangan. Misalnya mulai, kemudian seduh air, tambahkan gula, tambahkan teh, aduk, dicicipi. Sudah manis belum? Belum. Tambah lagi gula. Aduk lagi. Sudah manis belum? Belum. Tambah lagi gula. Nah, seperti itu. Sampai sudah manis, sudah selesai. Kalau dalam bahasa coding itu istilahnya ya dan tidak sih. Ya, istilahnya ya dan tidak seperti itu. Yang sependek yang saya tahu ya. Kalau tentang rantai makanan di Mapel IPA bisa masuk contoh, bisa, sangat bisa sekali. Iya, benar ya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, ya kan nggak mungkin dari kepompong, kemudian telur, ya, kemudian ulat, kemudian kupu-kupu. Itu pasti akan seperti itu urutannya ya. Oke. Contoh di Mapel PAI bisa. Ya betul Pak Iwan. If, jika, then, maka. Oke, good. Ya, dalam Mapel PAI bisa, sangat bisa. Misalnya, langkah-langkah langkah-langkah berwudu misalnya. Atau langkah-langkah, bolehlah langkah-langkah berwudu bisa. eh Mulai misalnya gitu ya. Kalau dalam coding itu sangat kental sekali dengan ini. Mulai, kemudian mencuci. Yang pertama urutannya mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Anak panah berikutnya, atau bisa ya seperti dulu ya. Anak panah berikutnya misalnya berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Panah berikutnya eh, apa namanya mencuci muka dan seterusnya sampai terakhir mencuci kaki selesai. Bisa percabangan. Nah, ini nanti untuk koreksi bisa, untuk dievaluasi bisa misalnya mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Apa eh, di berikutnya apakah sela-sela jari sudah basah? Belum. Diulang lagi. Nah, seperti itu. Itu untuk evaluasi ya. Nah, seperti itu. Itu bisa ya di percabangan. Itu PAI bisa ya. Kemudian oh iya, if then ya, yang tadi kata Pak Iwan. Pak Iwan ini jagonya nih, beliau ahli IT nih, punten Pak Iwan. Saya mah bagiannya di yang unplug ya, bukan yang plug. Yang plug mah saya angkat tangan. Oke, misalnya begini, sholat ya, mulai berwudu, kemudian apa namanya, jika kentut maka, nah berwudu lagi gitu. Seperti itu ya, itu percabangan. Jika tidak, lanjut ke sholat. Nah, seperti itu. Ya, itu sangat bisa sekali. Dan itu saya pikir akan lebih menyenangkan ketika mempelajari tadi eh, apa namanya eh, siklus kepompong tadi, kemudian urutan sholat, urutan berwudu, begitu ya, atau mungkin misalnya tadi olahraga ya,
itu disajikan dalam dengan cara coding unplug, sepertinya akan sangat menarik buat anak-anak begitu, karena mereka eh, betul-betul terlibat dalam untuk berpikir ya. Karena dalam pembelajaran itu sejatinya ketika seseorang itu terlibat dalam pembelajaran, eh, itu akan mentalnya akan dapat, karena belajar itu sesungguhnya adalah mental yang belajar ya, mental. Jadi ketika mentalnya terlibat, ya mentalnya terlibat itu akan lebih menyenangkan sekali dalam belajar ya. Nah, ini apalagi sekarang sudah diinstruksikan kepada kita untuk menyampaikan pembelajaran menggunakan coding begitu ya. Nah, ini salah satunya adalah coding unplug yang bisa kita lakukan untuk mapel-mapel yang mungkin jauh dari IT begitu ya. Oke, nah di sini ini keseharian juga nih Bapak Ibu. Menanak nasi, algoritma menanak nasi. Kan kalau yang biasa mah seperti ini yang disampaikan oleh si ibu ya. Ini rangkaian atau urutan kegiatan untuk menanak nasi ini sudah biasa. Cuci beras sampai airnya bening, kemudian apa namanya, mengisi air ya sampai 1 ruas, kemudian masak pakai rice cooker. Nah seperti itu. Nah boleh dong, bagaimana cara menjadikan langkah kegiatan memasak nasi ini menjadi coding unplug. Kita kita buatkan codingnya, kita buatkan algoritmanya. Siapa yang bisa? Atau siapa yang mau ini? Silakan. Nah, materi plugnya sama, oh haruslah sama yang jagonya, yang ahlinya. Nanti kalau tidak oleh ahlinya, nanti kita semua disesatkan ya. Kalau ini insya Allah gampang sekali ya coding unplug ini. Jadi insya Allah asal mau belajar pasti bisa. Mangga, silakan. Boleh Pak Dini dibuatkan algoritmanya memasak nasi. Mangga, boleh di open mic. Ya, ada ada suara ibu. Ya, mangga. Ayo. Ya, kalau melihat gambar ini gambar standar mungkin ya yang dilakukan untuk memasak nasi ya. Iya. Ya, kalau melihat cara-cara ini mungkin yang pertama adalah berarti mencuci beras ya. Oke. Tapi kalau menurut saya di sini ada mencuci sampai airnya bening. Oke. Tapi kalau menurut saya mencuci air beras itu jangan terus sampai bening. Oh iya, boleh. Ya, karena secara prinsipil bahwa mencuci beras sampai bening itu berarti menghilangkan serat pada beras. Oke. Itu yang pertama. Terus setelah dicucinya juga berulang-ulang ya. Jadi tidak sekali cuci gitu ya. Tekankan sampai bersih gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan air sama seperti ini kurang lebih tuh ruas jarinya jari telunjuk Ya. ya, jarinya jari telunjuk. Kemudian setelah menggunakan jari sebagai pengukur air di atas permukaan beras ya, air. Kemudian beras yang tadi di mangkuk atau di tempat rice cooker gitu ya, magicom lah sekarang istilahnya, bukan rice cooker lagi, sudah lebih maju. Yang saya perkirakan sebelum dimasukkan ke alatnya, ada yang harus kita lakukan yang terlewat sepertinya mengelap mangkuk yang mungkin dari basah, dilap dulu
keluar tempat menanak nasi gitu ya. Terus setelah itu eh, jangan lupa ditutup dulu ya magicomnya, karena kalau tidak ditutup yakin tidak jadi. Dan terakhir adalah memasangkan perangkat listriknya ya. Pertama memasangkan eh, terminal listriknya, saklar ke terminal listriknya, maaf bukan saklar, stop kontak ya, stop kontak ke terminal listrik, Oke. lalu menekan tombol on pada Magicom. Nah, di Magicom juga tampilannya berbeda-beda tergantung apakah itu Magicomnya yang analog atau yang digital, itu beda lagi. Kalau yang analog itu tinggal menekan tombol yang di depan sehingga cetrek kayak bunyi itu. Tapi kalau yang digital beda lagi, biasanya di situ ada Iya. tombol start, ada Oke. tombol cook dan lain sebagainya. Itu lebih rumit lagi mungkin pemahamannya. Jadi bisa bercabang-cabang tergantung pertama penggunaan alatnya, kemudian hanya Iya. secara urutan secara lebih seperti itu mungkin body Iya. itu. Terima kasih Pak Dini. Ya, oke. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali kita membuat algoritma dalam coding unplug ini. Ini jadi kehidupan kita sehari-hari ketika kita latihkan untuk kita buatkan algoritmanya. Ini nanti apa namanya melatih cara berpikir kita, cara berpikir logis, cara berpikir urutan, ya, sampai nanti ke depannya insya Allah berdampak pada pemecahan masalah, ya, seperti itu. Nah, ini anak-anak juga akan sama seperti itu ya, insya Allah akan bisa menumbuhkan cara berpikir kritis, ya, cara cara menyelesaikan masalah dan sebagainya. Insya Allah tawuran tidak akan ada kalau sudah berpikirnya sudah tertata seperti itu. Oke, dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini saja, kira-kira ini tadi kan bahwa instruksi dari coding itu ada yang urutan, ya, ada yang perulangan, ada yang percabangan. Apakah ini tadi yang disampaikan sama Pak Dini itu tadi yang urutan ya, yang urutan atau sequence ya. Bisa nggak ini dibuat yang perulangan atau dibuat yang percabangan, ada nggak? Bisa. Boleh. Ya, bisa ada percabangan di sana? Ada, Bu. Ada, boleh silahkan disampaikan. Mangga sarang saat tadi. Ada Ibu Tina, mangga Ibu Tina. Boleh open mic. Eh, maaf. Untuk perulangan kayak kalau misalkan apa udah masukin beras misalnya dirasa kurang untuk anggota keluarganya di rumah misalkan apa banyak atau akan mengadakan acara yang gede gitu kan, Ya. Berasnya misalkan dirasa kurang misalkan ditambah lagi, kalau enggak Ya. ya cukup bisa lanjut gitu. Terus juga untuk cara mencucinya gitu kan, kalau biasanya orang dulu-dulu orang kita tuh sampai 3 kali membuang Iya. Oke. airnya gitu, baru selesai gitu, enggak sampai Iya. bening banget gitu. Iya. Gitu Ibu. Oke, Terima terima kasih. kasih Bu Tina. Mangga yang lainnya boleh bersuara. Mungkin ada berbeda pendapat atau mungkin mau menambahkan. Dari yang sini saja, dari komik yang tersaji di sini, kira-kira selain tadi urutan yang sudah disampaikan sama Pak Dini, ada percabangan mungkin atau tidak? Mangga tadi Bu Tina sudah menyampaikan. Mungkin ada yang mau melengkapi? Oke. Tidak ada. Baik ya. Ya, betul sekali ya Bu Tina tadi mencuci misalnya di sini ya, mencuci beras ya, mencuci beras sampai bening. Kalau menurut yang di gambar saja ya, terlepas dari itu nanti ya Pak Dini apakah nanti itu nggak baik kalau sampai bening mah. Nah, ini terlepas dari itu. Kita coba untuk membuat langkah-langkahnya saja yang dari sini. Mencuci beras sampai airnya bening. Kemudian ketika percabangan ini apakah airnya sudah bening? Ya, tidak kan gitu nanti ada. Kalau ya lanjutkan ke apa namanya memasukkan beras ke dalam panci rice cooker ya. Kemudian ditambahkan air sampai ruas jari. Kalau tadi tidak,
ternyata belum bening, kalau dalam bahasa algoritmanya itu tidak, itu berarti diulang lagi, mencuci beras sampai bening. Apakah sudah bening? Belum misalnya ya, atau tidak. Mencuci beras sampai bening, sampai seperti itu. Itu ada perjabangan dan perulangan ya, seperti itu. Nah, kemudian baru kalau sudah bening, baru dilanjutkan ke misalnya memasukkan beras ke dalam panci rice cooker. Kemudian memasukkan air sampai 1 ruas jari. Apakah sudah 1 ruas jari? Belum atau tidak ya, itu bisa ditambahkan air. Atau apakah sudah 1 ruas jari? Belum, karena misalnya kebanyakan bisa dikurangi. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kalau jika ya, maka dilanjutkan dengan menutup rice cooker dan menekan tombol memasak ya, seperti itu. Oke, berarti sudah ini ya. Ini sehari-hari nanti bisa kita inikan ke dalam mata pelajaran kita ya. Tadi yang IPA sudah, yang PAI sudah. Bahkan ada ini kemarin guru saya bercerita bahwa ketika ada anak yang pusing dengan rumus-rumus matematika, ketika dibuatkan algoritma seperti ini, itu malah justru paham. Akhirnya Pak benar, terus dia tanya sama gurunya, Pak ini benar nggak Pak, ini caranya seperti ini. Dia menguraikannya dalam bentuk ini ya, tadi langkah-langkah itu atau yang disebut dengan algoritma. Oh iya betul seperti ini. Akhirnya anak itu justru memahami rumus-rumus matematika dengan cara seperti tadi begitu, dan dia bisa mengajarkannya pada teman-temannya. Nah, ada yang seperti itu kan karena model belajar manusia itu kan berbeda-beda ya. Nah, salah satunya adalah bisa menggunakan ini. Nah, dalam coding ini, nah ini yang coding banget ini seperti ini ya. Biasanya menggunakan flowchartnya. Ini ada notasinya ya, ada notasinya. Di sini kalau yang bentuk lonjong ini untuk kode awal dan kode memulai dan mengakhiri ya, seperti ini. Kemudian ini kalau kotak kalau persegi panjang ini adalah proses. Kalau data atau input memasukkan itu jajaran genjang. Kemudian ini keputusan, ini belah ketupat, dan ini aliran ya, seperti itu. Oke ya. Yang tadi untuk ini yang nasi ya. Tadi kita bisa ya. Langkah pertama kan misalnya kita mulai begitu ya, kita menggunakan bentuk oval tadi. Kemudian mencuci beras itu berarti proses ya Bapak Ibu ya. Proses mencuci beras. Ya, kemudian misalnya apakah sudah bening airnya? Nah, ini bisa menggunakan belah ketupat, di mana di sini ada minta keputusan ya. Apa namanya? Tadi ya, jika belum bening maka diulang lagi ke proses yang ini ya. Kemudian di sini masukkan ke dalam panci. Nah, ini input ya, seperti itu. Nah, nanti dari antara satu apa namanya? Kegiatan ke kegiatan berikutnya ini menggunakan garis alir ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang keseharian yang bisa kita lakukan. Ini ketika ada misalnya satu apa namanya kegiatan begitu ya. Di sini terkait kalau yang dicontoh ini terkait dengan apa namanya bencana saat itu ya. Ini mulai ya, kita mulai mencoba berpikirnya dengan flowchart tadi ya. Mulai, kemudian apa yang warga yang bisa ya, bisa dihubungi ya. Ini warga kampung SR ya. Misalnya ya, tanyakan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Misalnya tidak bisa ditanyakan karena misalnya mereka terputus hubungan itunya ya, mungkin apa namanya karena bencana itu. Nah, kita analisis sendiri apa saja yang bisa kita adakan. Kalau misalnya ternyata bisa, apakah bisa memenuhi ya yang sudah direncanakan? Ya, kalau ya maka tinggal pengadaan. Kalau kemudian dilanjutkan setelah pengadaan distribusi dan selesai. Nah, jadi ini alat yang ampuh untuk memecahkan masalah karena melibatkan perumusan solusi untuk masalah kompleks dengan menulis itu ya. Jadi kode kan tadi di awal adalah apa namanya
proses memberikan instruksi berpikir apa namanya dengan berpikir dengan cara ini, maka ini sejatinya kita adalah menuliskan instruksi. Ya, nanti kemudian akan ditemukan solusinya dari sebuah masalah. Ya, misalnya kita mengadakan kegiatan tablik akbar, ya, mulai misalnya. Apa ya? Siapakah yang akan menjadi pembicara, misalnya, atau menjadi narasumber, atau yang menjadi ustadznya gitu ya. Nah, terus kemudian tetapkan siapa yang bisa menghubungi. Nah, seperti itu. Ini kita kita apa namanya? Kita coba untuk berpikir seperti itu justru akan memudahkan, ya. Akan berurutan, nanti itu tidak akan tidak akan ada istilah yang waktu terbuang karena berpikirnya kemana-mana gitu ya. Jadi alur dalam pikiran kita itu akan terurut begitu ya, seperti itu karena kita sudah terbiasa menggunakan algoritma, menggunakan teknik coding unplug tadi itu begitu ya. Misalnya mau mengadakan acara kegiatan seminar misalnya. Nah, itu juga kita bisa menggunakan apa namanya metode coding ini, coding unplug ini untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Ya, seperti itu. Misalnya dalam hal pendanaan, siapa yang akan kita apa namanya datangi untuk membantu kita menjadi donatur misalnya. Ada nggak? Jika ada siapa saja. Jika tidak, nah menggunakan usaha apa? Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi jika itu sudah menjadi pola dalam kita berpikir, itu ini jelas-jelas akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Ya, misalnya gini lagi, ada algoritma, misalnya algoritma istri ngambek misalnya, bisa aja kan sering terjadi kan, misalnya apakah suami yang bersalah? Tidak, misalnya gitu ya. Kalau tidak berarti apakah istri yang bersalah? Tidak. Oh, berarti kalau istri bersalah, suami yang bersalah juga tidak, istri tidak bersalah juga tidak, istri bersalah juga tidak, maka berikan hadiah. Apapun yang terjadi, kalau istri ngambek berikan hadiah. Selesai, ya kan? Kembali tersenyum. Atau misalnya, apakah suami bersalah? Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Berikan, meminta maaf. Kemudian misalnya apakah dimaafkan? Ya, berarti selesai. Apakah tidak misalnya apakah dimaafkan? Tidak, berikan hadiah. Maka akan menjadi selesai begitu ya. Begitu. Eh, tadi ya, itu suami bersalah kemudian minta maaf. Apakah istri yang bersalah? Misalnya. Apakah suami yang bersalah? Tidak. Apakah istri yang bersalah? Iya. Kemudian ketika istri bersalah, apakah suami apakah istri meminta maaf? Tidak, suami yang meminta maaf. Jadi kalau dalam pertengkaran rumah tangga biasanya yang mau salah istri, yang mau salah istri kek gitu, atau yang bersalah suami kek, tetap yang meminta maaf itu suami dan akhirnya selesai. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya algoritmanya. Oke. Sudah selesai. Ternyata sebenarnya gampang ya Bapak Ibu. Kita boleh coba nanti. Jadi intinya ini ya, bahwa coding ini adalah alat bantu ya. Apalagi kalau sudah menjadi menjadi apa namanya, menjadi pola berpikir kita, maka ini akan membantu kita untuk bisa merumuskan solusi, menyelesaikan masalah-masalah seperti itu ya. Nah, baik. Ini bisa digunakan ya Bu ya, untuk memudahkan kita dalam tadi membantu kita untuk membuat langkah-langkah jadi jelas ya bahwa coding unplug ini membantu kita ya, dan ini dekat sekali dengan keseharian kita. Nah misalnya oke, ini bisa diterapkan di berbagai mapel ya. Tadi kita sudah coba di PAI bisa, di IPA bisa, bahkan di matematika juga bisa. Yang jelas mungkin dekat dengan kode-kode di bahasa Inggris juga, mungkin bahasa Indonesia juga bisa. Misalnya algoritma menulis teks naratif. Nah, itu
bisa harus dilakukan dulu gitu ya. Itu kan ada langkah-langkahnya. Kemudian apalagi ya? Kalau kalau di PAI banyak sekali ya. Misalnya algoritma meredakan marah. Nah, ya kan ada ya. Misalnya mulai di situ hati marah atau gelisah. Terus yang berikutnya, langkah berikutnya adalah mengambil air wudhu atau misalnya duduk dulu. Kemudian langkah berikutnya mengambil air wudhu atau mungkin eh, hati marah, tarik napas, ya, kemudian duduk, kemudian berwudhu, kemudian sholat. Itu selesai. Nah, seperti itu bisa. Ya, jadi nanti anak kalau sudah terbiasa dengan begitu, dengan pemahaman-pemahaman atau dengan teori-teori teori yang sudah diberikan oleh guru, keilmuan-keilmuan yang sudah diberikan guru, kemudian dimasukkan atau di apa namanya diintegrasikan dengan coding unplug tadi dengan langkah-langkah atau langkah-langkah penyelesaian masalah atau algoritma itu justru akan membuat anak dia bisa mampu untuk menyelesaikan masalah ya. Atau misalnya lagi tidak akan terjadi tawuran, misalnya ada masalah pertengkaran atau antara SMA mana dengan mana gitu, sekolah A dengan sekolah B, ya. Diajak berpikir nih anak-anak nih, ya. Masalah misalnya timbul masalahnya misalnya bisa dibicarakan, bisa misalnya, atau silakan itu di ini kan ya, dibuatkan algoritma. Insya Allah nanti ketika anak sudah terlatih untuk berpikir berpikir eh, berpikir logis, itu endingnya nggak akan ada tawuran, ya. Karena nanti anak-anak kan kita sudah memberikan nilai-nilai nih, sudah mengajarkan apa namanya berbagai aturan nih. Nah, nanti tinggal dimasukkan, diintegrasikan ke sana dalam algoritma penyelesaian masalah seperti itu. Insya Allah endingnya tidak akan ada tawuran menurut saya seperti itu ya. Apalagi kalau ini sudah terbiasa ya, sudah terbiasa terus setiap mapel mengajarkan algoritma tentang materinya masing-masing ya. Itu tertanam di apa namanya terpola di pikiran anak, insya Allah akan memunculkan karakter baik. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi intinya kembali lagi bahwa coding itu tidak melulu terkait dengan komputer. Coding itu juga ada yang unplug, yang tidak menggunakan alat teknologi sama sekali. Ya, karena di sana adalah tentang cara berpikir logis, cara berpikir urutan, cara penyelesaian masalah. Oke. Demikian mungkin Ibu Yeni yang bisa saya paparkan. Ya, Ibu Oke, Dede ya, maaf, ya. Ibu Dede. Enggak, saya kembalikan waktu kepada Ibu Dede. Terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik dan membuka wawasan kita semua. Jadi saya ikut menyimpulkan Bu, mencatat tadi pas Ibu memaparkan. Jadi pas coding unplug itu ternyata eh, metode pembelajaran konsep pemrograman ya Bu ya tanpa menggunakan perangkat digital. Betul. Kegiatan ini dilakukan secara manual melalui permainan, aktivitas fisik Ya, atau alat bantu sederhana. betul, Ya Bu, betul kan? betul Kemudian sekali. tujuan utamanya dari coding unplug ini adalah membantu siswa memahami logika berpikir Mhm. komputasional seperti urutan langkah atau algoritma, kemudian pengambilan keputusan atau Betul, percabangan dan kemudian ada looping atau pengulangan ya. Nah, betul, dengan betul, pendekatan Lupi. ini, siswa dilatih untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan sistematis tanpa harus bergantung pada komputer dan aplikasi. Betul. Luar biasa sekali. Ya, oke. Masih semangat, Bapak Ibu? Kita masuk sesi tanya jawab ya, Bu ya. Boleh? Iya. Silahkan Bapak Ibu peserta menuliskan di kolom chat kalau ada yang mau bertanya atau kalau di fitur raise hand-nya silahkan. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber. Saya Bu mau memulai mungkin. Oke, Mangga. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. perkenalkan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Abdi sareng Ahmad Hidayat. Enggak, Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Dari Beberapa hari kemarin saya melaksanakan praktek tentang coding Mhm. yang diantaranya dari peragaannya tersebut dengan mencocokkan atau menjodohkan antara simbol syakal dengan tulisannya. Jadi lewat tutup botol dimasukkan ke botolnya gitu. Jadi di pinggirnya tulisan Latinnya, kemudian tutup botolnya diacak ke tutup botol yang lain sehingga simbol dengan nama itu tidak sesuai. Kemudian disuruh siswa untuk menyesuaikan, misalkan fatah lambangnya seperti apa, domatain seperti apa, tasjid seperti itu. Itu juga apakah termasuk dari unflag seperti itu, karena memang untuk pembahasan hasil prakteknya nanti di tanggal 10. Jadi pada kesempatan ini mungkin ditanyakan dulu di sini. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Mau ditampung dulu, Bu Dede, atau bagaimana? Enggak? mau langsung aja, Bu. Langsung. Soalnya panjang banget pertanyaannya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ahmad Hidayat atas pertanyaannya, bagus sekali. Ya, betul. Itu termasuk ke unplug karena kan tidak menggunakan digital kan? Ya, Iya, betul. iya. Maka pengkodean atau melakukan coding tanpa menggunakan alat digital itu adalah unplug, begitu. Nah, bagus sekali tadi di langkah-langkah tajwid ya, mengenalkan fathah, bagaimana bentuk fathah dan seterusnya. Oke, seperti itu. Iya, betul sekali. Itu bisa menggunakan itu, permainan seperti itu bisa, sangat bisa sekali. Apalagi kalau nanti dilengkapi dengan visualisasi teks, baik itu urutan atau mungkin menggunakan yang flowchart itu ya tadi. Jadi nanti lebih menguatkan lagi pemahaman anak terhadap materi yang dibahas melalui permainan tadi. Itu sangat seru sekali ya Pak ya. Anak mereka mau nggak mau kan itu bergerak ya. Physically itu bergerak. Ketika pikiran bergerak, fisik bergerak, itu insya Allah akan semakin kuat ya. Itu ada istilah dalam pikiran itu berada dalam tubuh. Jadi ketika tubuh bergerak maka pikiran pun beranjak ya, seperti itu. Bagus sekali Pak Ahmad Hidayat. Boleh itu bisa menjadi praktik baik dan bisa ini loh, bisa ditularkan kepada teman-teman di MGMP ya. Masuk ke rayon berapa nih Pak? Kelaresan abdi bumi mah di Keropeak, kalebat Karang Pawitan, upami ngawulang mah di SD Genep Bayongbong. Masya Allah. Ngiringan coding kamari teh masih kena proses gitu, jantan namanya praktek nu kahiji rupina mah. Praktek mengajar. Iya. Pak Yun calon pengurus IG tah. Harus ya, harus. Pengawasnya Pak itu, Pak siapa teh? Pak Insya Allah. Pak Eka bukan? Bukan, Bu Lisda pengawas Oh, bukan abdi. pengawas PAI-nya. Bapak itu mengajar PAI bukan? Nuhun PAI. Pengawas PAI-nya siapa? Abdi teh tacan patos terang. Iya Pak eta anu sareng di Bumbulang, sareng di Pak Kenjeng, Pak nabina teh. Pak Eka, Pak Dindin, Pak Anu ti Singajaya gitu si Bapak naon nabina. Pak Zamzam. Ampun Pak Jam-Jam mun hilap deui. Pak Jam-Jam. Siap. SD naon Bapak teh? SD Genep Bayongbong. Siap. Alun-alun gitu. Nuhun. Iya, hatur nuhun Pak Ahmad, luar biasa. Padahal Pak Ahmad teh Ibu yang dulu pertama kali ngajak saya masuk gigi, Bu. Oh ya? Kenapa ini tidak masuk? Jantan pengurus menurut deui eta teh.
Kalau nggak salah saya sempat nyari-nyari yang namanya Pak Ahmad Hidayat itu, terus nggak dapat kontak. Ternyata ini ya, Neng yang mengajak Neng ya. Harus ini masuk nih. Waktu awal menulis dari ibu bukannya waktu itu juga pernah menulis juga. Begitu. Iya kan biasa dari nama ajak weh. Masya Allah ya. Abdina kan tos kabung bulang di jantan tetias aktif. Tetias Oke, ngirigan. iya. Nanti mah harus ya, harus luar biasa. Mudah-mudahan. Oke, atur nuhun. Mangga Sami, Bu sami. Dede di Oke. Bagaimana Pak Ahmad puas dengan jawabannya? Insya Allah turun mohon. Saya bukan mesin pemuas. Ketampi. Saya harap nggak puas ya Pak ya. Kan masih belajar coding tuh sama siapa belajar coding sekarang ini? Abdi dan di Bandung ya teh Bu di PT Air ini. Masya Allah, iya. Sebentar ya Pak Lanjutkan. Isep. Oke. Ya, Silakan nanti Pak bisa Isep. berbagi untuk melengkapi pembahasan saya. Oke, mangga Neng Dede. Pak Isep, silakan. Oh Raisa iya, apa? Oke. ya. Gimana? Ini jelas masih merdu suaranya, Bu. Merdu sekali. Sangat merdu Baik. sekali, mendayu-dayu. Baik, selamat malam buat kawan-kawan dan Ibu pemateri. Gini Bu, ini terus terang saja terkait coding ini baru pertama kali saya dengar. Maksud saya dengar tuh baru pertama kali belajar gitu. Meskipun kesiangan juga tadi, masuknya jam 20 berapa gitu. Oh gitu ya. Cuman pas waktu ngejelasin yang ada flowchartnya itu, saya jadi keinget Bu. Kebetulan ngampuh mapel bahasa Inggris gitu. Coding itu kan kalau nggak salah sedikit dengar tadi mengarahkan anak untuk berpikir sistematis serta kritik ya Bu ya. Iya, Kritik. betul. Saya sering ngajar itu ngegunain games, tapi semacam puzzle. Tapi sebelumnya saya biasanya main mapping dulu Bu. Misal kalau mau ngajar naratif tuh di mapping dulu. Ini anak nih, ini gitu. Yeah. Terus untuk gamesnya itu pakai puzzle sama kartu blok. Karena kalau sepemahaman saya coding itu kan sandi Bu ya. Bagaimana mempola anak supaya ingat gitu. Nah, apakah misalkan dengan menerapkan games seperti puzzle atau blok kartu begitu, itu sudah menerap atau bagian daripada coding atau gimana Bu? Mungkin memastikan saja itu Bu. Oke, iya. Iya, betul sekali Pak. Baik, Itu terima bagian kasih. dari coding karena memang coding itu nggak melulu yang tervisualisasi dengan kata-kata ya, tervisualisasi dengan flowchart tadi. Itu juga masuk coding ya. Permainan seperti itu masuk coding. Nah, alangkah baiknya ya, pemahaman anak yang terbentuk dari game tadi ya, dari permainan tadi itu dikumpulkan, dikuatkan dengan menggunakan visualisasi teks ya. Dengan urutan bisa, dengan yang flow dalam bentuk maksudnya dalam bentuk tulisan yang tadi sederhana ya, yang misalnya tadi misalnya masukkan air panas ke dalam gelas, masukkan gula, masukkan teh, itu yang masih sederhana, atau menggunakan tadi itu notasi flowchart ya, ada mulai, kemudian nanti ada proses, ada input ya, ada keputusan, nanti ada juga nanti sampai ke selesai. Nah, itu alangkah baiknya lebih dikuatkan menggunakan itu tadi. Kalau bahasa di apa namanya kurikulum yang sebelumnya itu ada elaborasi ya seperti. Nah, itu penting sekali ya, penting sekali penguatan seperti itu. Jadi apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru dalam bentuk permainan itu dikuatkan dengan dengan visualisasi teks baik itu yang biasa, alur biasa atau mungkin menggunakan flowchart. Itu akan lebih berasa lagi codingnya gitu buat anak. Jadi saya pikir itu akan lebih menguatkan ya. Jadi apa yang sudah dilakukan tadi, apa yang sudah didapatkan tadi melalui permainan itu dikuatkan lagi dimunculkan dalam bentuk visualisasi teks ya, seperti Jadi itu. biar lebih bermakna gitu Bu ya. Iya, lebih bermakna dan akan lebih nanti anak mindful kan, lebih mindful. Tadi joyfulnya sudah dapat, mungkin meaningfulnya sudah dapat ya. Dikuatkan mindfulnya sudah dapat. Nah, meaningfulnya itu diikat kembali ya, diikat kembali menggunakan tadi visualisasi teks
kayaknya lebih bagusnya sih dalam menggunakan notasi flowchart tadi seperti itu. Ya, Jadi siap. tiga-tiganya Terima dapat tuh. kasih. Joy-nya dapat, meaning-nya juga dapat, mindful-nya juga dapat begitu. Sip, keren sekali. Siap. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, gimana Pak Haris? Wah, luar biasa, mantep Bu Dede. Biasa. Oke. Udah Di terang kolom benderang ya. sekarang. Ya. Di kolom chat juga ada Ibu Leni Marlina, jazakumullah khair atas pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan oleh Ibu narsum kita. Ibu masih nampung pertanyaan? Boleh 4 menit aja lagi ya, sampai pukul 21, Mangga. Silakan yang mau. Oke, dari Bapak Gunawan ya. Hatur nuhun materi coding unplug-nya. Meskipun pertama kali didengar, tapi karena disampaikan sangat luar biasa oleh Ibu dosen kita, lumayan sedikit dosen. agak tercerahkan. Terima kasih Ibu. Ini sahabat dekat saya ini, Masya Oh Allah. iya. Sahabat, guru, keren pokoknya Pak Gunawan. Hatur nuhun Pak Gun, sudah bergabung nih. Iya. Oke, ada lagi? Silahkan. Bisa, ya, bisa nulis di kolom chat atau raise hand. Di fitur raise hand-nya. Neng boleh nambah tapi ini di luar ini ya, di luar yang materi. Boleh, Ini Bu. kebetulan Umi barusan ngirim di chat. Kalau misalkan di sini di antara Bapak dan Ibu sebagai peserta malam ini, silahkan bisa masuk ke grup Igiers Ngabaso Iga ya. Biar nanti informasi-informasi Ngabaso Iga ke depannya bisa ada di grup tersebut gitu. Silahkan untuk bergabung. Dan juga untuk Bapak dan Ibu yang belum punya KTA IGI, kebetulan di sini Umi dan Paniko sebagai bidang keanggotaan, silahkan untuk daftar langsung ke link Ikatan Guru Indonesia dengan linknya sudah dikirim juga ya. Oke. Ya, Reng, ya. Maaf, ini nambahin untuk ini aja, untuk pengadministrasian IGI juga. Dan ini jangan lupa untuk kehadirannya. Presensi ya. Sudah dikirim juga linknya sama Bu Yeni. Silahkan untuk memasukkan emailnya yang benar biar nanti langsung bisa bisa diupload Sertifikatnya bisa langsung diunduh ya, Umi ya. Ya, bisa langsung diunduh. Iya, upload. Bisa langsung diunduh. Di-download ya. Pokoknya mah bisa langsung diunduh gitu ya. Ya, terima kasih punten mengganggu aktivitasnya. Bapak Umi. Silakan lanjut. Oke, ada waktu 2 menit lagi ya? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Bagaimana? Masih bisa menampung? Cukup mungkin ya. Oke. Oke. Alhamdulillah ya, tapi sebelum ditutup, saya mau ngasih pantun dulu nggak apa-apa, Bu? Boleh. Iya. Saya lupa pantun malah. Iya. Nuhun, Masih tentang mentari, Bu. Oke. Mentari pagi bersinar cerah. Cakep. Menyinari bumi penuh harapan. Cakep. Ilmu ditambah, semangat pun merekah. Mari lanjutkan perjuangan dan pembelajaran. Oke. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber atas ilmu yang telah dibagikan serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dengan antusias ya. Semoga materi yang dibahas hari ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi bekal dalam menerapkan coding unplug di satuan pendidikannya masing-masing. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Neng Yani? Boleh. Oh iya. Bentar. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bapak Ibu ya berkenan hadir, bergabung bersama. Insya Allah 2 minggu mendatang kita bertemu lagi di Ngabaso Iga dengan pemateri yang oke. Kalau saya cukup oke, yang lainnya jauh lebih oke. Mangga,
Bu Yeni. Boleh kita pakai gerakan ya? Oh iya, silakan Bapak Ibu yang bisa dibuka dulu kameranya. Enggak open kamera. Iya. Enggak. Ya, tangannya jabar juara ya begini teh. Ya. Boleh atau mau jabar juara dan cinta? Nah, baik untuk slide pertama 1, 2, 3. Bentar. Ayah Pak Jamal, Masya Allah. Pak Satu Jamal, lagi Bang. untuk slide kedua. Oke, silakan Bu Yani. 1, 2, 3. Sudah selesai. Iya. Terima kasih Hatur Bapak. nuhun ya, Masya Allah. Hatur nuhun, guru-guru Gina Abi. Terima kasih Pak Ustadz Endang juga. Hatur nuhun. Sadayana hatur nuhun. Jangan lupa isi presensi ya, biar sertifikatnya langsung masuk ke email masing-masing. Kalau Siap, Bu. penasaran masih ada yang belum dipahami, suatu hari nanti, oh ternyata iya itu maksudnya boleh ditanyakan langsung, mangga. Ya, Ya, hatur nuhun, Sadayana. makasih ilmu luar biasanya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam. Presensi ya, jangan lupa presensi. Ya, Bu. Oh, nggak bisa SS untuk bukti absen. Boleh nanti Neng Yani di-share di grup ya. Foto yang tadi di grup IGIRS atau di grup Baso Iga supaya teman-teman yang tadi belum bisa SS bisa ngambil dari foto itu ya Iya, untuk baik, Bu. dijadikan bukti kehadiran.